podcast kita kali ini, Suara Perempuan Kampus. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu Kak Dinda. Hai Kak Dinda. Oke teman-teman, Kak Dinda ini merupakan mahasiswi aktif program studi komunikasi bidang Islam semester 6 kampus UIN Raden Fatah Palembang. Benar Kak? Benar. Nah, benar. Dan juga Kak Dinda ini sangat aktif di organisasi kampus maupun di luar kampus teman-teman. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih sama Kak Dinda, kita belum kenal ya Kak ya? Iya, benar. Oke teman-teman, siapa sih Kak Dinda ini sebenarnya? Boleh aku perkenalkan diri aku dulu. Halo teman-teman semua, aku Dina Kamila Islamiyah, kali ini sebagai host di podcast Suara Perempuan Kampus. Dan tentunya di samping aku ada narasumber yang gak kalah keren. Boleh Kak aku kenalkan diri Kakak? Oke, terima kasih. Siapa Dina ya nanti? Iya. Dina, nama aku Dinda Sintina, mahasiswi di Raden Fatah Palembang jurusan komunikasi bidang Islam. Sekarang semester 6, semester skripsiannya ya. Ya. Semuanya. Dan di sini udah untuk mengisi podcast sesuai dengan tema ya dari podcast. Gitu sih. Oke Kak, di sini kan boleh lah ya saya membacakan riwayat pendidikan Kakak terlebih dahulu. Nah, ternyata Kak Dinda ini lulusan dari SMA Negeri 7 Surabaya pada tahun 2019 sampai 2022, benar Kak? Benar. Nah, kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2022 sampai sekarang. Oke, kemudian di sini sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Kak Dinda, di sini aku mau bacain dulu nih pengalaman organisasi Kak Dinda yang tentunya bakal menginspirasi kita semua teman-teman. Oke. Nah, pengalaman organisasi Kak Dinda ini dimulai tahun 2020 sampai 2021, yaitu mengikuti ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 7 Surabaya sebagai ketua umum. Luar biasa loh teman-teman, ini sebagai ketua umum Paskibra SMA Negeri 7 Surabaya. Kemudian di tahun 2022 sampai 2023, yaitu di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kampus UIN Raden Fatah Palembang sebagai anggota Departemen Kajian Strategi. Oke. Dan juga sebagai himpunan mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Kampus UIN Raden Fatah sebagai staf Departemen Kominfo. Wow. Kemudian sebagai Ketua Pelaksana Musyawarah Wilayah Sumatera Promkomnas Komunikasi dan Penyiaran Islam di tahun 2024. Ini banyak banget, masih ada loh. Untuk yang terakhir ini yang sekarang, sebagai Wakil Menteri Kominfo Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas di tahun 2025 yang sekarang sampai 2026, benar? Benar. Ini gokil banget jadi pengalaman Kak Dinda di organisasi, luar biasa banget. Oke Kak, nah Kak Dinda apa kabar? Baik. Oke, baik. Nah, boleh dong Kak ceritain sedikit kesibukan Kak Dinda. Tadi Kak Dinda bilang udah semester 6 ya. Boleh dong ceritain kesibukannya apa aja nih di semester 6? Nah, untuk saat ini ya, kalau untuk saat ini, sesuai sama yang disampaikan sama Dinda tadi, aku lagi memiliki jabatan di Dewan Eksekutif Mahasiswa dari Kota Palembang di UIN Jakarta, itu sebagai Wakil Menteri Kominfo. Dan yang pasti kalau untuk sekarang tugas aku sebagai monitor dari media sosial UIN Kota Palembang. Jadi untuk upload mengenai informasi di akun UIN Kota itu aku yang juga. Dan sama rekan aku itu ada Gazi Muntazir, sama-sama semester 6 juga dari angkatan 2022 juga. Untuk kesibukan lainnya lagi ngejar skripsi sih. Soalnya kan di prodi aku ini sekarang untuk semester 6 kita itu lagi fokusin untuk seminar proposal. Jadi untuk kesibukannya mungkin pembagian waktu sih. Lebih dan juga aku tetap handle untuk di HMPS KPI untuk monitor ahli-ahli warisan. Mungkin itu aja sih untuk sekarang di kampus ya. Oke, sulit gak sih Kak buat ngatur waktunya gitu, kesibukan tadi? Sebenarnya kan apalagi kita cewek ya, cewek tuh ada fase-fase malesnya, benar. sampai kalau lagi dapet segala macam sulit banget. Itu tergantung gimana kita ngejalanin harinya setiap hari. Kayak misal setidaknya setiap hari kalaupun nggak ada kegiatan kita keluar ketemu sama teman, karena posisi aku juga ngekos dan juga di dekat kampus, jadi setidaknya kalaupun aku nggak ada kelas, nggak ada kegiatan, itu aku biasanya keluar, setidaknya aku ngobrol. Dan itu biasanya kita bakal terbiasa untuk
eh manage waktu. Jadi setelah dari ini kita mau kemana nih, mau kemana. Dan juga sekarang itu aku lagi magang. Lagi magang di apa namanya media TV. Minimal ngobrol lah ya. Iya. Oke. Kita lanjut. Sampai mana ya tadi ya? Oke. Nah, Kak, kita pengen tahu juga nih, gimana sih rasanya jadi perempuan yang aktif di berbagai kalangan organisasi, baik di internal kampus, di eksternal kampus, terus apa aja tantangan yang menurut Kak Dinda paling ekstrim nih? Kalau untuk di kampus, kalau untuk organisasi aku cuma mainnya di kampus aja. Kalau untuk eksternal aku nggak terlalu masuk ke dunia eksternal. Kalau untuk tantangannya sih lebih ke relasi yang berbeda-beda ya. Kan kalau misalnya universitas, fakultas aja kita udah ketemu teman-teman dari jurusan yang berbeda. Kalau untuk sekelas lingkup universitas udah ketemu dari fakultas-fakultas yang berbeda dan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Sebenarnya untuk tantangannya sih lebih ke pemahaman diri kita dan penempatan diri kita di organisasi. Jadi gimana kita harus menempatkan diri kita di sebuah organisasi, karena organisasi itu ada plus minusnya. Kadang faktor-faktor yang bisa kita dapat dari organisasi itu tergantung bagaimana kita membawa diri kita di organisasi. Balik lagi, awal kita untuk masuk organisasi itu niatnya apa gitu. Kalau kita niatnya baik untuk mengembangkan skill kita, udah pasti kita dapat relasi yang baik juga, dapat skill yang bagus juga, dapat pengalaman yang bagus juga. Begitu pun kalau memang kita cuma mau jabatan aja, itu kan beda lagi ya. Kayak apa yang kita dapat itu beda lagi gitu sih. Karena kan di UI ini juga banyak banget organisasi-organisasi, banyak banget juga teman-teman yang emang punya minat mungkin lebih besar dari aku kalau untuk ikut organisasi. Mungkin itu sih kalau untuk aku tantangannya. Tapi ada loh Kak, kadang orang itu masuk organisasi cuma ngambil jabatannya aja gitu. Gimana menurut Kak Dinda? Kalau menurut aku itu bakal impact ke diri masing-masing sih. Jadi lebih buang-buang waktu. Karena apa? Untuk sekelas universitas, kalau kita lihat sekarang itu organisasi itu yang penting. Tapi kalau untuk hanya jabatan, kalau bisa ambil di luar aja. Ya. Karena yang mau kita ambil di dalam organisasi itu ya skill, relasinya, pengalamannya gitu. Percuma kita masuk organisasi kalau kita nggak dapat skillnya, pengalaman itu juga alasan aku kenapa sampai sekarang aku ada di Kominfo. Kominfo itu kan emang bagian aku ngedit, aku desain. Pertama kali aku belajar editing, desain, itu segala macam ya di Kominfo gitu. Sampai aku pernah juga sempat kerja di bagian content creator, itu karena aku belajar di bagian desain Kominfo. Jadi harus ada impact ke diri sendiri, jangan sampai nggak dapat apa-apa, apalagi kalau cuma mau dapet jabatan. Kurang banget ya di kampus ya. Boleh Kak sambil minum? Ya, Haus juga nih. makasih. Oke, minum dulu guys. Lanjut sambil ngobrol boleh ya? Oke Kak, tadi kan udah tahu nih apa nama tantangan yang paling ekstrim dari Kak Dinda tadi. Nah, terus kok Kak Dinda bisa nih ambil langkah ikut di berbagai organisasi, atau ada yang memotivasi Kak Dinda, mungkin dapat support dari orang tua, atau memang di lingkungan Kak Dinda tuh rata-rata orang memang berkecimpung dalam organisasi, sehingga ada rasa nih, oh pengen deh ikut juga di organisasi gitu, atau gimana? Sebenarnya kalau awal ikut organisasi itu dari SMP. SMP kan biasanya ada OSIS ya. Lima juga ada OSIS. Nah, itu emang teman-teman aku ikut di bagian itu. Jadi aku mungkin termotivasi dari itu. Kalau untuk orang tua, ya orang tua support aja sampai sekarang sih. Kalau aku suka bilang lagi kegiatan organisasi, mereka bilang ya udah hati segala macam. Terus aku juga kemarin sempat keluar kota di Linggau, itu kegiatan juga mereka alhamdulillah ngasih restu sampai ke situ sih. Maksudnya jangan sampai juga gak dapat terus dari orang tua ya. Terus juga alasan lain sebenarnya kalau di UIN ini pertama kali aku ikut HRS himpunan mahasiswa itu karena aku mau belajar desain, itu aja sih. Kenapa aku mau belajar desain? Cuma itu. Dan benar-benar emang gak ada niatan kayak mau jadi ketua departemen, jadi sampai sekarang jadi menteri, jadi wakil menteri kominfo itu kayak juga bukan hal yang ada di otak aku selama kemarin aku masuk kampus gitu. Jadi emang alasannya yang pertama relasi sih. Karena percuma banget kalau kita cuma punya teman di dalam kampus itu cuma sekelas jurusan kita gitu. Harus banyak-banyak dari teman. Karena keluar dari kampus pasti kan kita mau kerja, kita butuh relasi gitu. Dan relasi itu didapat dari mana? Ya dari kampus gitu. Dan juga organisasi itu penting banget.
Karena kalau kita masuk organisasi itu kita punya apa ya, skill manage gitu, apapun itu. Dari kegiatan-kegiatan event, dari kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi, itu nanti bisa kita bawa skillnya ke kerja. Karena kerja itu yang apa kita lakuin pasti kerjain event. Benar-benar. Apalagi kalau kita kan di bagian kalau di jurusan aku ya, itu kan nanti pelingkupannya di bagian perfilman, cinema, humas. Nah, bisa juga kalau di humas itu kan kita ada apa namanya periklanan segala macam. Nah, itu yang jadi pelajaran juga yang pasti di dalam itu ada bagaimana kita memanajemen sebuah media segala macam, cara mengiklankan sebuah media itu nanti berfungsi banget itu apalagi di jurusan itu. Tadi kata Kak Dinda masuk ke HMPS cuma belajar desain ya? Kayaknya itu. Tapi kok bisa, ini saya baca pengalamannya sampai jadi apa ini, anggota Departemen Kajian Strategi, kemudian jadi staf Departemen Kominfo. Pokoknya Masya Allah, ini benar-benar pengalaman Kak Dinda sangat-sangat terinspirasi buat kita semua. Oke, nah yang ini terakhir ya Kak ya. Ada pesan nggak sih buat perempuan-perempuan kampus yang mungkin mereka ini masih ragu untuk ambil peran dalam organisasi gitu? Kalau sekarang ini sebenarnya udah banyak juga sih yang kalau kayak kita aja cewek jadi ketua, cewek sekarang udah bisa orasi depan umum, bagi bagian kampus segala macam, entah itu organisasi ekstra atau inter. Balik lagi apa tujuan kita di kampus, balik lagi juga kita harus punya relasi sebanyak itu di kampus. Karena percuma kalau kita punya prestasi di kampus tapi kita nggak punya relasi, jadi kita susah juga. Jadi kalau mau dibilang ini nggak untuk apa ya, kesalahan gender sih, nggak untuk cewek aja gitu. Semua mahasiswa itu emang harusnya punya ikut sebagai anggota dalam organisasi yang bagus, tidaknya satu lah, karena dari situ nanti kalian bisa nilai organisasi kampus itu punya impact buat diri kalian. Pasti ada kalau niat kalian bagus pasti ada dan itu nantinya bakal berpengaruh balik lagi sampai aku sampai itu berpengaruh banget. Kalau misalnya kalian cuma mikir, mungkin awal-awal kalau aku sih pertama mikir juga sih kayak nggak mau apa nih organisasi beneran nggak mau, apalagi kemarin kan aku sempat di SMA itu udah jadi ketua ya, nggak magas Ketua apa nih? Paskibraka. Ketua umum Ya, ketua umum itu aku 2 periode karena posisi COVID kan. Dari SMP SMA tuh aku udah ikut kegiatan organisasi, jadi kayak ngerasa kalau di kampus kayaknya males. Jadi yang mendorong itu sebenarnya kebutuhan kita untuk apa namanya berelasi, kebutuhan kita untuk punya skill lebih dari apa yang dikasih dosen-dosen di dalam kelas. Jadi kalau misalnya saran dan pesan aku, ikutin aja dulu. Walaupun naluri dari otak kita berbicara enggak, ikutin aja dulu. Setidaknya kalian masuk ke lingkungan itu, kalian lihat apa yang bisa kalian ambil dari itu positifnya ya. Karena kan apa ya, harapan dan saran juga kalau misalnya ikut organisasi itu emang organisasi yang bisa mengembangkan diri kalian. Jangan masuk organisasi yang kira-kira bukan passion kalian sih gitu loh, kayak cuma mau dapat misalnya cuma ngomong kata-katanya dapat macam, jangan. Itu termasuk apa ya, niat yang buruk sih sebenarnya. Bukan untuk kalian, kan bukan untuk diri. Tapi kalau ikut-ikutan teman, cuman banyak juga sih kalau mahasiswa itu yang ikut-ikutan teman tapi ternyata dia yang lebih dapat banyak dari dalam situ. Tergantung sebenarnya ke diri sendiri pembawaan organisasi. Dan kalau dibilang penting kita emang harus berorganisasi bagus. Buat teman-teman denger ya pesannya tadi yang disampaikan sama Kak Dinda itu luar biasa banget. Oke Kak, kalau untuk melawan rasa malas gitu bergabung di organisasi itu bagaimana? Misalnya aku kan, aku orangnya mageran banget. Itu bener-bener hari kosong aku itu aku isi dengan tidur aja. Itu kayak mana melawan rasa malas untuk misalnya bisa sampai ikut organisasi gitu. Aktif ya langsung ya. Aktif di organisasi. Sebenarnya sampai sekarang pun aku masih ada rasa malas. Masih lollipop. Ibarat kata tuh kayak kalau nggak ada kegiatan di kosan, nggak ada kerjaan, malas. Sebenarnya mau keluar tuh malas gitu loh. Tapi apa ya, kalau kita udah ikut organisasi, pertama itu emang mungkin malas. Terus kalau kita udah tahu punya tanggung jawab, kalau udah ada rasa tanggung jawab sama apa ya, kalau di organisasi itu kita biasanya aku lebih senang organisasi itu yang ada sistem kekeluargaan gitu. Jadi kayak kita selalu ada rasa
cinta dan pengen terus punya tanggung jawab di dalam itu. Jadi biasanya kalau kita udah ada rasa itu, malas tuh banget gitu loh. Oke. Kalau misalnya ada kegiatan, tapi kan males sih ya, males banget ini keluar terus rapat segala macam. Itu kegerak sendiri artinya, tapi kalau nggak ada aku nanti gimana? Oh, mikirnya ke situ Nah, udah kalau sekarang gitu kayak, apalagi kan aku baca penting ya, itu kan moodnya harus dilawan banget ya banget. Jadi kayak misalnya apa dikejar deadline tuh, aku sering lihat ini kalau nggak aku itu gimana postingannya gitu loh. Siapa yang menginspire aku kan kalau bukan aku gitu aja. Jadi lebih ke itu sih sebenarnya yang bisa dorong rasa malas itu tanggung jawab. tanggung jawab. Jadi setiap orang di situ kita ada tanggung jawab. Jangan sampai nggak jalan tanggung jawab. Oke. Nah, teman-teman, betul banget apa yang disampaikan Dinda itu, terutama tanggung jawab. Buat kita yang ada rasa males, pengen rebahan aja itu, lawan aja rasa malesnya. Benar yang disampaikan Dinda tadi. Oke. Dan juga kalau kita untuk berani memulai di organisasi atau apapun itu yang kita mau lakuin itu memang dari niat diri kita sendiri, kayak mulai dari keyakinan. Harus percaya diri juga, itu termasuk juga kan ya. Nah, dan juga kita itu nggak perlu menunggu sempurna untuk memulai, benar Kak? Benar. Nah, Jadi sempurna sendiri dia. Iya, benar-benar banget. Dan kita juga nggak perlu nunggu sempurna untuk melangkah, teman-teman. Nah, oke, terima kasih banyak Kak Dinda udah bersedia jadi narasumber podcast kami kali ini. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang udah dengerin podcast kami kali ini, semoga obrolan ini bisa menjadi dorongan dan inspirasi buat teman-teman semua, terutama perempuan-perempuan yang masih ragu nih untuk mengambil peran di berbagai organisasi ataupun lembaga-lembaga lainnya. Oke, saya Dina Kamila Islamiyah pamit undur diri. Jangan lupa soal kamu penting banget.